of View bareng saya Aziza Hanum dan juga dengan bersama Pak Anies Baswedan. Nyebutnya harus lengkap. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Nah, benar Pak Anies disebutnya sekarang gitu ya? Katanya gitu. Pak Anies pengen ngobrol-ngobrol dengan semua hal yang sekarang lagi terjadi. Orang sekarang buka sosial media, nonton pemberitaan di online, nama Pak Anies pasti selalu jadi headline saat ini. Mungkin salah satunya adalah kemarin ketika Pak Anies akhirnya memutuskan untuk melakukan pidato politik dengan, aku nonton pidatonya live waktu itu, dengan bagaimana Pak Anies menyampaikan pesan-pesan yang menggugah banyak orang, relawan-relawannya Pak Anies yang Pak Anies mention berkali-kali. Tapi mungkin pertanyaanku, kenapa baru sekarang? Dari kemarin-kemarin kenapa Pak Anies sudah melakukan itu? Apakah ini tendensinya karena lawan-lawan politiknya Pak Anies juga sudah melakukan manuver? Pak Ganjar sudah menjadi baca pres definitifnya PDIP, lalu juga mungkin kemarin PDKT-nya Pak Sandi sama PKS, sampai akhirnya sekarang Pak Anies, oke, saya pidato politik. Seperti itu Pak? Sebenarnya pidato itu sudah dilakukan berkali-kali. Jadi setiap kita datang ke berbagai tempat, di situ ada selalu penyampaian kepada masyarakat. Kemudian saya juga tuliskan gagasan tentang melempangkan jalan, menghadirkan keadilan sosial. Itu tertulis sebagai bagian dari penyampaian gagasan. Karena kami mempercayai Pilpres ini bukan sekedar soal pergantian, tapi soal kesempatan bagi rakyat untuk melakukan penilaian atas rencana yang akan dilakukan. Dari mulai rekam gagasan, rekam jejak, kemudian rekam karya. Jadi sebetulnya Hanum, kemarin itu bukan yang pertama. Cuman karena ini dilakukan di Jakarta, sehingga dia barangkali menarik perhatian lebih banyak pada media Jakarta. Tapi sebetulnya kita kerjakan berkali-kali. Kami ke berbagai provinsi, jalan ke banyak tempat, dan situ selalu kita sampaikan dengan tone yang sama. Kita bicara tentang tagline utamanya adalah menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan. Itu pesan utamanya, termasuk kemarin. Oke, Pak Anies, tapi aku penasaran. Jadi capres itu harga mati atau negotiable? Gini, saya ini mendapatkan amanat untuk menjadi calon presiden. Jangan dibalik, bukan saya mendaftarkan. Seakan-akan saya mendaftarkan diri, bukan. Saya ini dapat panggilan untuk menjadi calon presiden. Dan saya sampaikan pada waktu itu, ini amanat yang besar, saya sampaikan siap. Jadi partai-partai politik yang memiliki kewajiban, mereka memiliki tanggung jawab, dan bagian dari tanggung jawab mereka untuk melakukan nominasi. Nah, jadi gitu kira-kiranya. Saya ini selalu saya sampaikan, kalau ada panggilan tugas dari masyarakat, saya bisa tanya siap. Di kampung ini, saya dipanggil tugas sama Pak RT. Suruh jadi pembina Karang Taruna, saya terima. Sampai sekarang saya Hanum, believe it or not, saya sampai sekarang masih pembina Karang Taruna di Lebak Bulus. Masih ada waktu? Masih. Jadi kalau udah menjelang acara-acara, mereka konsultasi ke saya. Jadi jangankan dipanggil tugas oleh partai politik untuk urusan yang besar, dipanggil tugas untuk Pak RT aja saya bilang siap kok. Jadi karena panggilan tugas, jangan dibalik ya, itu reverse urusan yang berbeda tuh. Iya kan, ada yang begitu, ada yang prosesnya terbalik. Kalau saya melihat ini partai politik memberikan amanat, itu adalah sebuah kehormatan, dan saya terima amanat itu dengan rendah hati dan mencoba untuk menjalankan sebaik-baiknya. Oke, jadi capres atau enggak sama sekali? Sebetulnya bukan enggak sama sekali. Saya ini siap untuk menjalankan tugas apapun. Kali ini saya dapat tugas menjadi calon presiden, ya saya kerjakan. Kalau saya tidak dapat tugas calon presiden, saya kerjain yang lain. Sederhana sekali gitu. Oke, jadi kesimpulannya itu ya. Oke, Pak Anies, ini if only. Sekarang kan lagi banyak ups and downs yang terjadi di koalisi perubahan gitu ya Pak Anies. If only koalisinya pecah, plan B-nya apa?
Rasanya enggak. Nggak bakal pecah kalau menurut Pak Anies. Rasanya enggak. Jadi gini, menurut saya kami di Koalisi Perubahan itu, kalau boleh Anda melihat selama berbulan-bulan, nggak banyak tuh pesan-pesan mix yang muncul. Ada proses pembicaraan, ada banyak hal dibahas, tapi kami tidak ingin mengirimkan pesan yang membingungkan pada publik. Yang hari ini bilang A, besok A+, kemudian nanti B, besok B minus, nanti B plus lagi. Kemudian publik berspekulasi, ini jadi nggak sih? Ini pecah nggak sih? Kalau kita itu praktis, begitu siap untuk disampaikan sesuatu pada publik, disampaikan. Bahkan di antara semua yang sekarang sudah punya dokumen tertulis, kesepakatan bersama 3 partai ini, Nasdem, Demokrat, PKS, tertulis. Jadi saya ingin sampaikan insya Allah, semua di tangan Allah ya, kita nggak tahu nanti ujungnya apa, tapi secara hitungan proses manusianya nih, yang kelihatan kasat matanya nih, insya Allah semua jalan sama-sama terus. Terus gimana Pak Anies, kalau misalnya kemarin kan kita lihat kan ya Mas AHY sempat silaturahmi, sempat ketemu sama Caimin, sama Pak Erlangga gitu loh, 2 partai yang ada di koalisi yang berseberangan. Lalu juga bagaimana Mas Andi PDKT sama PKS, nah akhirnya sekarang diajukan untuk bacawa presnya Pak Anies. Banyak manuver yang terjadi di sana gitu. Iya, gini, kalau itu kan komunikasi yang memang seharusnya terjadi. Justru begini, menurut saya kita harus mulai lebih membiasakan terjadi komunikasi, sehingga kalau ada komunikasi nggak ada keanehan. Biasa aja. Biasa aja lah, biasa aja. Ini adalah partai-partai politik yang sah, yang punya kursi di DPR, DPRD. Ketua-ketua partainya berkomunikasi, berdiskusi, tukar pikiran. Ya wajarnya partai politik ya begitu. Justru karena selama ini seringkali dikasih garis tuh, seakan-akan Anda berseberangan, kemudian nggak ada komunikasi. Ketika ada komunikasi, rame lah semua orang. Wih, ngobrol ya ternyata gitu. Dan sudah saatnya duduk bersama itu membicarakan tentang masa depan bangsa ini dan bagaimana kita duduk bersama. Masyarakat juga akan melihat enak nih ya kalau lihat pemimpin-pemimpin partai itu bisa pada diskusi. Nah, ini yang harus kita kembalikan. Sehingga kalau ada pertemuan nggak ada geger. Kalau tidak ada pertemuan justru harusnya geger. Kenapa nggak ketemu-ketemu? Persis. Cain, ini adalah pertanyaan netizen yang sempat kita buka Q&A-nya di Instagramnya Liputan 6 SCTV. Jadi total ada sekitar hampir 300 pertanyaan yang masuk ke kami. Semuanya ingin disampaikan pertanyaannya ke Pak Anies, tapi sudah kami kurasi. Dari keseluruhan data yang masuk by percentage, 21,67 isinya adalah supportive comments yang paling besar. Semuanya support gitu ya dengan semua langkahnya Pak Anies sekarang. Tapi ada juga suara-suara sumbang 17,50% yang isinya adalah haters comment. Tidak bisa dihindari ya Pak Anies. Lalu ada juga 10,83% soal visi misi jadi presiden. Nah, beberapa udah aku pilihin. Yang mau aku tanyain ke Pak Anies, ini pertama dari @bobbyfonmises. Pak Anies, apa yang mau diperbaiki dari Indonesia kalau misalnya nanti Bapak jadi presiden? Ya. Bicara tentang menghadirkan keadilan, itu perlu diterapkan dalam semua aspek. Jadi sektor yang ada di Indonesia ini banyak, dari mulai sektor kesehatan, pendidikan, sampai infrastruktur, sampai kebudayaan. Jadi kami ingin di setiap sektor itu, persoalan tujuan dasar mengapa Republik ini berdiri, karena Republik ini didirikan, satu memang menggulung kolonialisme, udah terusir tuh. Yang kedua, dia harus bisa menggelar kesejahteraan dan keadilan. Nah, jadi semua sektor itu ada pertanyaan, apakah di sektor ini sudah menjawab kebutuhan keadilan? Pendidikan misalnya. Apakah kita serius menghadirkan kesetaraan kesempatan untuk pendidikan berkualitas bagi semua? Itu pertanyaan sederhananya.
gambaran sederhana gini kira-kira. Kalau masuk SD 5,6 juta, kenapa lulus SMA dan SMK tinggal 3 juta? Terus 2,6 juta itu hilang di mana? Ini berarti ada ketidaksetaraan kesempatan. Ada yang bisa meneruskan sampai lulus SMA, ada yang tidak. Oke, itu kita lihat masuk SD sama masuk. Kalau misalnya kesetaraan kesempatannya ada, kan kira-kira kalau masuk 5,6 juta, nanti lulus juga 5,6, berarti semua orang bisa dapat kesetaraan. Nah, itu contoh. Nah, kita selama ini tidak banyak memasukkan itu di dalam mengurus kebijakan kita. Saya coba terapkan ini di Jakarta. Jadi di Jakarta itu ketika kebijakan pertamanan, kadang-kadang orang mikir apa urusannya pertamanan sama keadilan, Pak, gitu kan? Saya tanya ini keadilan sosial nih dalam urusan pertamanan, apakah taman-taman kita memberikan kesetaraan kesempatan bagi semua untuk menikmatinya? Ketika dilihat, oh enggak ya, ternyata di tempat yang masyarakatnya lebih sosioekonominya naik, tamannya lebih banyak daripada yang enggak. Oke, akhirnya dibangun semua taman sekarang di Jakarta. 800 meter dari titik manapun Hanum berada akan ketemu taman. Mau daerah yang makmur, mau daerah yang kurang makmur, punya kesetaraan. Jadi yang itulah misi utama yang hendak dibawa. Dengan begitu, bukan saja kita ini mendapatkan program yang baik, tapi juga program yang dirasakan oleh semua. Itu kata sama kuncinya. rata sama rasa. Ya sebetulnya itu statement dalam kenyataannya mana mungkin bisa mungkin. sama rasa ya, nggak mungkin. Tapi prinsipnya adalah ada keseriusan untuk memberikan kesetaraan kesempatan. Hanum melihat coba ketika sampai pada misalnya kita mengatur pembangunan yang sudah dikerjakan baik, kita teruskan dengan memastikan bahwa aspek keadilan itu terpenuhi. Oke, jadi yang pengen Pak Anies perbaikin dari sisi kesetaraan dan kesetaraan juga semua orang dan bisa itulah yang membuat kita merasa punya kesempatan yang sama. Oke. Sekarang belum cukup bisa dirasakan seperti itu Pak Anies. Ya, dan itu bukan kesalahan setahun 2 tahun, bukan kesalahan satu orang, bukan kesalahan satu pemerintahan, bukan. Ini adalah ini adalah perjalanan kita selama 70 tahun lebih nih sebagai bangsa. Kenyataannya perekonomian terpusat di Jawa. Di Jawa juga terpusat di pesisir utara Jawa. Pesisir utara Jawa juga terpusat di sisi baratnya. Itu kan kenyataan tuh. Kan Jawa adalah kunci Pak Anies. Oh iya ya. Jadi maksud saya sekarang bayangkan, Hanum, banyak keluarga yang kemudian tinggal di berbagai daerah, anaknya lulus SD sudah dikirim ke Bandung, dikirim ke Malang, dikirim ke Jogja. Kenapa? Karena dia kepengen anaknya nanti masuk universitas bagus. Jadi mulai SMP, jadi sebetulnya kalau SMP yang baik itu ada juga, di sana kan anak itu tidak harus pisah dari orang tuanya. Itu yang maksud saya dengan kesetaraan. Sehingga dimanapun kita berada, akan mendapatkan kesempatan yang setara, yang sama. Everyone's equal ya Pak Anies ya. Opportunity-nya. Opportunity-nya. Jadi ini bagian dari kita tumbuh sebagai bangsa. Jadi bukan soal menyalahkan, enggak. Ini ya kalau kita bangun tuh ya setiap saat kita lakukan koreksi. Hanum, kalau bangun pagi nih, mandi, terus mau berangkat, kita berkaca kok. Terus habis berkaca kita lakukan koreksi. Memang kita bilang kemarin ini parah, kan enggak kan? Ya kita pengen pagi ini menjadi lebih baik daripada tadi, memastikan daripada kemarin. Makanya ngaca. Iya, dan itu nggak perlu kemudian kita merasa menyalahkan yang wajah kita yang kemarin, bukan. Kemarin kita perbaiki rambut begini, besok kita perbaiki begini. Nah, kalau kita ngaca itu sehari sekali, tiap pagi, kalau bangsa tuh 5 tahun sekali, namanya pemilu. Jadi nggak perlu sensitif juga bahwa wah ini jadinya menyalahnya, nggak ada yang disalahin juga, udah dilewatin kok. Sekarang saatnya kita berkaca dan melakukan hal yang tepat untuk hari ini atau tepat untuk 5 tahun ke depan. Jadi tahun depan kita ngaca nih ya, kan 5 tahun dan sekali soalnya. Pak Anies, pertanyaan selanjutnya. Pak Anies sering bacain komen haters di medsos nggak sih? Gimana Pak Anies menanggapi mereka? Biasa aja ya. Tapi Pak Anies baca? Baca dan gini,
Kalau komentar itu yang substantif, jadiin catatan buat kita. Yang marah-marah itu urusan dia, nggak bisa ngelola perasaan dia sendiri. Jadi bukan urusan saya gitu. Jadi nggak ada beban juga gitu. Dan komentar adalah refleksi yang mengomentari, bukan refleksi yang dikomentari. Refleksi yang mengomentari. Ya karena cerminan dia. Benar. Itu kira-kiranya. Jadi nggak perlu dianggap Jadi- pusing. Haters gonna hate juga. Gini, saya jarang sekali pakai istilah itu juga. Oh ya. Barangkali saya nggak pernah pakai istilah itu. Apa haters, Pak Anies? Ngutip aja saya nggak mau. Nggak mau. Jadi apa Pak Anies Jadi, nyebutnya? ya komentar aja. Oh. Komentar. Dan komentar bisa positif, bisa negatif. Dan ini adalah sesuatu yang dari dulu sudah ada. Jadi hanum kalau ada yang bilang, sekarang kita hidup di dunia sosmed, komentar orang keras-keras. Memang tahun 70-an gak ada yang keras-keras. Memang tahun 50-an gak ada yang keras-keras. Tapi kan Keras. kondisinya beda Pak Anies. Saat itu nggak ada sosial media juga. Nah, Orang ini nggak langsung gampang. ini bedanya. Bedanya kalau sekarang kedengeran, kalau dulu enggak. Bener. Itu bedanya. Senyap aja. Iya, jadi kalau dulu emang di warung kopi nggak diomongin. Ini namanya orang di wilayah publik itu pasti diomongin. Gibah semua isinya. Dilihat positifnya, dilihat negatifnya, dilebih-lebihkan apapun, dan itu ya bagian dari sesuatu yang dari dulu ada. Jadi saya melihat ini bukan sebagai sesuatu yang harus dipikirkan ekstra. Yang saya lebih pikirkan apa yang saya kerjakan ini sesuai tidak dengan yang seharusnya, berdampak tidak untuk masyarakat. Saya lebih memikirkan apa yang akan ditulis para sejarawan di masa depan daripada apa yang ditulis oleh orang di sosial media hari ini. Seperti saya kemarin bertugas di Jakarta 5 tahun. Biarlah itu menjadi fakta. Nanti sekarang orang menengok ke situ. Apa kebijakan soal jalur sepeda, apa kebijakan tentang trotoar, kebijakan transportasi umum. Waktu itu barangkali menjadi keramaian. Kita bikin trotoar tuh ramai betul waktu itu. Heboh. Sekarang trotoar mau dibongkar, ramai warga mempertahankan trotoar. Jadi kami melihat bahwa ini ada sebuah perjalanan panjang yang pasti selalu ada komentar. Bagian kita memastikan pekerjaan dijalankan dengan benar, manfaat yang kita harapkan diterima masyarakat juga terlaksana. Oke. Well, itu dia jawaban Pak Anies untuk pertanyaan-pertanyaan para netizen ya. Kita lanjutin lagi Pak Anies. Pertanyaan saya selanjutnya, ini kan nama koalisinya Koalisi Perubahan. Dari namanya aja tuh orang udah langsung, apa perubahan? Emang yang sekarang udah nggak cukup sampai mau dirubah. Padahal secara survei mungkin masyarakat sudah cukup puas dengan kinerja kabinetnya Pak Jokowi. Bayangkan, siapapun yang menang terjadi perubahan presiden. Siapapun yang menang terjadi pergantian presiden. Bukankah itu perubahan? Ya kan? Perubahan orang. Lain kalau misalnya ini adalah periode pertama Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi lagi. Iya, maka tidak ada perubahan. Kalau sekarang mah akan ada perubahan. Pak Anies bisa aja. Bisa aja, pertanyaan juga bisa aja. Jadi memang akan terjadi perubahan. Nah, kemudian yang kedua, saya selalu bilang nih bahwa pemilu itu bukan tentang 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir. Kita ini mendirikan republik bernama Indonesia untuk meraih itu keadilan, kesejahteraan. Kayak kita kan menuju ke sana sebagai sebuah perjalanan nih. Nah, tiap 5 tahun sekali kita berhenti sejenak, menata kembali arah kita sesuai nggak dengan tujuan itu. Jadi ini bukan soal kemarin saja, ini soal menuju pada cita-cita didirikannya republik. Makanya saya sering sampaikan, ini bukan soal kemarin bagaimana, apa yang harus ditambah, dikurangin, dan lain, bukan hanya soal itu. Ini adalah memastikan arah 5 tahun berikutnya itu menuju kepada cita-cita awal. Itu sebabnya kenapa kami melihat yang penting sekali hari ini adalah mengembalikan unsur keadilan, kesetaraan di dalam setiap pengambilan keputusan. Oke. Jadi itu unsur perubahan yang kita masukkan.
Bukan Jadi, untuk merubah apa yang sudah ada sekarang gitu ya Pak Anies ya. Menganggap jelek yang udah lagi jalan gitu enggak berarti. nah kan gini, kalau namanya perubahan itu minimal ada 4 unsur. Apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dikoreksi, apa yang harus dihentikan, dan apa yang harus ditambahkan. Minimal 4 untuk perubahan itu. Ya, kadang-kadang kita kalau perubahan itu cuma satu aja, apa yang harus dihentikan. Seakan-akan perubahan itu hanya soal menghentikan. Bukan. Perubahan itu apa yang ditingkatkan, apa yang dikoreksi, apa yang dihentikan, dan apa yang ditambahkan. Hal baru apa yang dilakukan. Jadi kami melihat penting sekali untuk memasukkan unsur keadilan itu supaya kita semua punya perasaan negeri ini hadir untuk semua. Negeri ini bukan hadir untuk sebagian saja, tapi hadir untuk semua. Nah, itulah esensi dari perubahan yang kita lakukan. Jadi memang tidak mungkin besok itu kalau lihat ini ya aturan manusianya nih, tanpa perubahan. Siapapun yang menang terjadi perubahan presiden kok. Pasti akan berubah. Terjadi perubahan kabinet kok. Pasti. Jadi kenapa jadi kita khawatir dengan kata perubahan gitu. Jadi jangan menafsirkan sendiri ya perubahan itu adalah Dan kalau bahwa pasti berubah. misalnya ya sekarang menteri, Pak Presiden, Gubernur mendapat approval yang tinggi. Itu mencerminkan ya kepuasan publik kepada apa yang beliau kerjakan. Itu sah-sah saja. Kita tidak bicara tentang kemarin, kita bicaranya ke depan. Kami akan masukkan unsur keadilan, kesetaraan di dalam pengambilan keputusan-keputusan di semua sektor. Itu perubahan yang kami tawarkan. Apakah ini juga menyambung dari pidato politiknya Pak Anies kemarin yang mention soal kendaraan listrik sampai istilah kata nih Pak Anies, menteri-menterinya Pak Jokowi satu suara sampai Pak Luhut ngelempar bolanya lagi ke Pak Anies gitu, bahwa apa yang salah sama mobil listrik. Walaupun kelanjutannya Pak Anies bilang itu harusnya jadi kendaraan massal yang bisa mengangkut orang. Kami di Jakarta adalah promotor kendaraan listrik. Kami. Bahkan kita membuat pertandingan balap motor listrik. Karena memang kendaraan berbasis listrik adalah masa depan. Itunya nggak ada pertanyaan. Bahkan kita termasuk yang paling awal di Jakarta itu membebaskan pajak balik nama ya untuk balik nama kendaraan bermotor listrik 0. Kemudian untuk kendaraan listrik tidak kena ganjil genap di Jakarta. Jadi diberikan insentif-insentif itu. Udah duluan bahkan ya kan? Udah. Jadi kalau ditanya rekam jejak nih, jadi bukan cuma rencana mendukung program kendaraan listrik, kami rekam jejaknya justru itu. Bis listrik pertama, kami yang selenggarakan. Jadi sama sekali ini bukan soal mobil listrik. Ini soal subsidi. Jadi kalau misalnya nanti dari statementnya Pak Luhut kemarin gitu, Pak Anies mau ngomong langsung kayak gini nggak ke Pak Luhut? Kan pasti belum dengar langsung dari Pak Anies menjelaskan seperti ini. Ini tuh adalah persoalan publik. Ini bukan persoalan pribadi antar 2 orang. 3 orang, 4 orang. Jadi sesuatu yang publik harus mendengar. Bukan saya harus mendengar, publik yang harus mendengar. Jadi saya lihat, kami yakin apabila itu diarahkan untuk kendaraan umum, maka prinsip keadilan akan tercapai. Karena uang publik dipakai untuk public benefit, untuk memberikan manfaat bagi semua. Pak Anies, kabarnya Pak Anies udah mengantongi nama 5 bacawa pres yang sama koalisi, diserahkan sama Pak Anies namanya siapa aja. Kalau dari daftar tersebut Pak Anies, main cocok logi nih Pak Anies, Hanum boleh sebutin nama satu persatu? Belum. Mungkin ini ada di luar nih yang Pak Anies punya, tapi aku pengen tahu pandangan Pak Anies tentang nama-nama yang akan aku sebutkan berikut. Nama pertama, Mas AHY. Menurut Pak Anies? Bagus dong. Karena ada di koalisi. Nama kedua, Bu Hovifah. Ini bagus juga. Kenapa Bu Hovifah bagus, Pak Anies? Kalau tadi Ahy nggak ditanya bagusnya kenapa? Ayo. Kan koalisi udah pasti bagus banget dong, ya kan? Iya. Kalau Bu Hovifah? Bu Hovifah juga baik. Terus? Udah. Komennya baik. Pak Aher? Baik juga. Baik juga. Punya Ini track record dua-duanya sama-sama gubernur. jadi gubernur.
sebelumnya. Oke. Pak Mahfud MD? Baik juga lah. Makanya saya bilang tadi, udah pasti baik lah. Baik semua. Pak Sandi? Baik juga. Yang terakhir, tapi harus dijawab juga ini. Ini menarik, ada pertanyaan tambahannya. Pak Ahok? Baik juga. Baik juga. Kenapa ada delay-nya buat jawab baik juga gitu Pak Ya, Anies? saya nggak ngira ditanya juga. Oh. Pak Ahok, tapi ini menarik omongan Pak Luhut kayak waktu ketemu sama Pak SP kemarin bahwa Pak Ahok buat jadi cawapres katanya bercandaan, tapi sempat akan dipertimbangkan juga gitu. Tanggapannya Pak Anies Nah gimana? itu, nanti begitu saya ngomong itu nanti bisa-bisa beritanya tuh. Cuman satu kalimat aja tuh. Jadi bagian terakhir dari pertanyaan Hanum itu bisa jadi itu. Seru-seruan aja. Nah, itu kenapa sebabnya saya itu melihat hal-hal yang seperti ini bukan seru-seruan. Ini bukan lucu-lucuan, ini ngurus republik. Dan ada hal-hal yang memang bisa untuk lelucon. Saya melihat ketika sampai pada urusan masa depan perjalanan bangsa, ini bukan lelucon. Ini hal yang harus kita jalani dengan serius dan jangan kemudian menimbulkan suasana di masyarakat seakan-akan urusan besar itu dianggap ringan, dianggap enteng. Enggak, bisa hati-hati sekali. Nggak boleh sembarangan komentar ya Pak Anies. Sebenarnya dalam semua urusan, tapi khusus menyangkut soal ini lebih baik ketika prosesnya udah jalan matang, udah jalan baik, baru kemudian bagus. Nanti kita tanya lagi ya kalau udah keluar rilis namanya. Oke. Pak Anies, kemarin pertemuan Jember sempat ketemu sama Mas Ganjar juga dong? Enggak ketemu sih. Nggak ketemu? Kapan terakhir kali Pak Anies ketemu sama Mas Ganjar? Terakhir ketemu. Oh, kalau WA-an rutin. Masih ada grup WhatsApp bertiga sama Kang Emil? Grupnya masih ada, tapi kalau komunikasi langsung one on one. Japri. Penasaran kan orang kalau ngelihatnya kan ditubruk-tubrukin mulu gitu kalau lawan politik. Aslinya tuh pertemanan apa sih Pak Anies sama Mas Ganjar? Ya, beliau gubernur, saya kemudian gubernur di sini. Komunikasi biasa. Ya seperti yang lain-lain aja. Halo, apa kabar? Iyalah, kita kan Kopi bareng. Enggak, cuman kita kalau ada sesuatu kita saling tukar informasi. Tukar informasi. Pak Anies, terima kasih banyak. Ada satu, kalau boleh saya kutip kemarin Pak Anies di pidatonya sempat bilang ada lawan tapi tidak ada musuh. Betul? Karena lawan itu saling menguatkan, musuh itu saling menghabisi. Yang sekarang ada di sekitaran Pak Anies ini berarti semuanya adalah lawan. Ya, lawan-lawan aja. Dan Hanum ini lawan saya sekarang, lawan bicara. Lawan bicara. Betul kan? Betul. Tapi kita saling belajar. Benar. Dan itu sebabnya kenapa kalau pertandingan olahraga nggak pernah disebut kesebelasan X musuh kesebelasan B. Nggak pernah kan. Pasti disebutnya lawan. Oke. Itulah yang harus kita jaga. Jadi seperti tadi disebutkan, misalnya dengan Mas Ganjar, dengan Mas Erik, dengan siapapun lah, Pak Sandi itu komunikasi juga jalan terus dan kita saling tahu kok ini adalah untuk kepentingan yang lebih besar. Oke. Untuk kepentingan yang lebih besar, agenda yang ada di depan. Pak Anies terima kasih banyak atas waktunya. Thank you so much. Tadi sama Bu Ferry juga udah bareng-bareng, udah nge-tag bareng. Kita udah ngobrol-ngobrol. Semoga ada kesempatan selanjutnya lagi Pak Anies. Setelah rilis 5 nama kita ngobrol lagi Pak Anies. Oke. Kalau gitu saya Aziza Hanum dan juga Pak Anies Baswedan. Mohon pamit undur diri sampai ketemu lagi di Point of View berikutnya. Bye-bye.